Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Kimia Analitik bersama D3 Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Dengan saya Haini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompleksometri. Kita flashback ke pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang analisa titrimetri. Analisa titrimetri itu dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu analisa titrasi asam basa, titrasi argentometri, dan titrasi kompleksometri salah satunya yang dikenal juga dengan nama celatometri. Kompleksometri ini adalah suatu metode titrasi berdasarkan reaksi pembentukan kompleks dari ion logam. Kita contohkan dalam pertemuan ini adalah kalsium dan magnesium dengan ligan. Ligan sebagai ligan di dalam kompleksometri ini adalah EDTA. Jadi ligan ini bergigi banyak, dia akan berikatan membentuk kompleks dengan ion logam dari sampel. Ligan yang digunakan adalah EDTA, ethylene diamin tetraacetyl acid. EDTA ini adalah suatu pengkelat, maka disebut juga reaksi ini sebagai chelatometri. Ini adalah rumus molekul dari EDTA. Kemudian pada kompleksometri ini, semakin tinggi pH, maka itu semakin baik. Maka digunakanlah buffer sebagai penyangga untuk mempertahankan pH. Ini adalah prinsip reaksinya. Jadi ketika K itu semakin besar, maka kompleks itu makin stabil. Nah, ini adalah contoh reaksi Mg2+ tambah H2Y-, maka ini akan membentuk MgY-. MgY2- ditambah 2H+. Karena dalam reaksi dibebaskan H, maka larutan harus dibuffer supaya pembentukan pH yang besar tidak terjadi selama titrasi. Nah, untuk menghasilkan stabilitas yang kecil ini diperlukan pH yang rendah. Baik, kita sudah mengenal yang disebut dengan indikator. Kalau di dalam indikator asam basa ada indikator jingga metil, PP atau phenolphthalein, atau methyl red. Maka di dalam kompleksometri ini kita kenal ada beberapa indikator. Indikator ini adalah zat warna yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna merah pada daerah tertentu. Ini khusus untuk indikator kompleksometri. Jadi indikator kompleksometri ini adalah zat warna yang membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna pada daerah dengan pH tertentu. Indikator yang sering kita gunakan di dalam kompleksometri ini, yang paling sering digunakan yaitu EBT atau Electron Black T, digunakan untuk penetapan kadar magnesium, kemudian Murexit untuk penetapan kadar kalsium. Ada indikator lain seperti calcein, kemudian silenol, tetapi yang sering digunakan adalah Electron Black T dan Murexit. Ini adalah indikator Black T, jadi dia akan memberikan perubahan warna ketika pH berubah. Nah, ini ada reaksi pada penetapan kadar Mg, dia akan berubah warna dari biru menjadi merah. Syarat-syarat indikator, kompleks ion logam harus cukup kuat agar perubahan warnanya tajam, namun harus lebih lemah dari kompleks EDTA.
Jadi pada indikator ini perubahan warna itu terjadi sebelum titik akhir titrasi. Jadi syarat indikator pada kompleksometri ini adalah reaksi warna spesifik. Beda warna indikator bebas dan warna kompleksnya harus jelas. Jadi pada saat sebelum diberikan indikator itu warnanya harus berbeda, dan ketika dia telah membentuk kompleks pada titik akhir titrasi, maka dia harus memberikan warna yang jelas perbedaannya. Misalnya dari merah muda menjadi biru, itu jadi jelas ada perubahan warna. Kemudian sensitif terhadap ion logam. Perubahan warna itu dekat dengan titik ekuivalen titrasi. Ini juga berlaku pada pH dibatasi. Tadi kita sudah menyebut bahwa indikator yang paling sering digunakan pada kesadahan itu adalah EBT dengan Morexit, EBT erythrochrom black T. Dia kurang baik untuk indikator CA. Ini adalah reaksi untuk penetapan kadar kalsium. Salah satu titrasi yang menggunakan kompleksometri ini adalah kesadahan. Titrasi ion logam dengan NDTA ini dapat dilakukan dengan reaksi berikut. Kita pahami dulu bahwa EDTA ini adalah larutan bakunya. Jadi larutan baku EDTA ini ada di dalam buret. Sementara sampel ion logam yang akan kita uji ini ada di dalam Erlenmeyer. Jadi EDTA ini berlaku sebagai tetran dan ion logam ini sebagai tetratnya. Jadi ion logam yang ditentukan diatur pH-nya dengan buffer dengan pH 10. Kemudian ditambahkan indikator EBT lalu ditetrasi dengan EDTA. Jadi EDTA ini yang ada di dalam buret, konsentrasinya telah diketahui dengan pasti, telah melalui proses standarisasi, misalnya 0,1 molar. Jadi EDTA yang digunakan ini telah diketahui dengan pasti. Kemudian perubahan warna pada titik akhir titrasi disebabkan karena indikator yang kita berikan tadi terusik oleh kompleks logam yang terbentuk. Jadi logam misalnya Ca atau Mb itu telah berikatan dengan ligan EDTA tadi sehingga dia membentuk kompleks. Nah, ini yang mengakibatkan perubahan warna pada indikator tersebut. Nah, ini adalah contoh titrasi kembali atau tidak langsung, yaitu pada larutan ion logam ditambahkan EDTA terlebih dahulu, diatur pH dengan buffer, kelebihan EDTA dititrasi kembali dengan larutan baku logam. Kemudian ini adalah titrasi substitusi, ion logam yang ditentukan ditambahkan Mg. Kemudian reaksi yang digunakan itu dapat berupa Na2 EDTA, kemudian indikator yang digunakan adalah Mg. Ini contohnya pada penetapan kadar Mg. Nah, penggunaan titrasi EDTA ini, salah satu contohnya itu penetapan kadar kalsium di dalam susu, penetapan kadar zinc, dan yang paling sering adalah penetapan kadar kesadahan air. Apa itu kesadahan air? Kita akan bahas salah satunya. Kesadahan air itu adalah daya untuk mengendapkan sabun. Mengapa ini bermasalah bagi lingkungan? Karena air yang mempunyai kesadahan tinggi itu akan menimbulkan kerak pada ketel atau pipa penyambungan. Dan dia juga susah untuk melarutkan sabun. Jadi tidak bisa menimbulkan busa. Nah, mengapa seperti itu? Pengendapan sabun itu dilakukan oleh ion kalsium. Jadi pada kesadahan air ini, zat yang menyebabkan kesadahan ini dihitung sebagai CaO.
Jadi kalau untuk persyaratan air, contohnya di sini air minum, itu diuji kadar kesadahannya. Karena ketika air yang mempunyai kesadahan tinggi, itu akan susah, akan mengendap pada ketel-ketel maupun pada pipa-pipa penyambungan. Air yang mempunyai kesadahan rendah bisa disebut dengan air lunak, dan air yang mempunyai kesadahan tinggi disebut air sadah. Air yang mempunyai kesadahan tinggi ini contohnya pada air yang berasal dari daerah di sekitar pantai atau berasal dari pegunungan dengan kadar kalsium yang tinggi. Jadi itu dikategorikan sebagai air dengan kesadahan tinggi. Dan ini susah mengendapkan sabun dan akan menimbulkan kerak pada ketel. Dan pada konsentrasi yang sangat tinggi tentunya dia juga tidak baik untuk kesehatan. Karena juga akan mengakibatkan peningkatan kadar total disolved solid. Nah, ini adalah contoh pada kesadahan. Kesadahan itu ada dua, yaitu kesadahan total yang isinya adalah penetapan kadar kalsium dan magnesium. Kemudian yang kedua adalah penetapan kadar Ca saja, atau yang ketiga itu penetapan kadar Mg saja. Kita di sini coba membahas tentang penetapan kadar total, yaitu yang terdiri dari Ca dan Mg. Ini ditentukan dengan cara titrasi langsung. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa kompleksometri ini adalah titrasi langsung dan ada titrasi tidak langsung. Standar yang digunakan di sini adalah standar EDTA, ethylene diamin tetraasetil asid, dan EDTA ini yang merupakan pengkelat atau kita sebut dengan ligan, yaitu dilakukan pada pH 10 menggunakan indikator EBT, Erythrom Black T. Kadar Ca2+ dengan menggunakan titrasi langsung dengan standar EDTA pada pH 13. Kemudian ini adalah contoh. Ini adalah reaksi yang terjadi pada penetapan kadar total Ca dan Mg. Jadi Ca itu akan berikatan dengan EBT sehingga dia akan membentuk kompleks yang merubah warna dari biru menjadi merah. Ini yang kita sebut tadi bahwa warna indikator itu harus jelas dari awalnya. Jadi indikator awal itu berwarna biru, maka setelah dia membentuk ikatan kompleks antara EDTA dengan yang logam tersebut, nah dalam suasana pH 10 maka dia akan berubah menjadi merah. Ini untuk kesadahan total Ca dan Mg. Sementara untuk kesadahan kalsium dia menggunakan indikator Morexit. Warna awal indikatornya adalah ungu. Nanti setelah dia membentuk ikatan kompleks antara Ca dengan ligannya itu, maka dia akan berubah warna menjadi merah anggur. Ini adalah di bawah ini adalah cara pembuatan indikator Erythrom Black T. Jadi ditimbang Erythrom Black T, kemudian dilarutkan bersama dengan NaCl, digerus dalam mortir. Jadi ini ketika kita memberikan dalam bentuk serbuk, jadi dia digerus hingga mencapai mass tertentu. Kemudian ketika diberikan dalam bentuk larutan, maka ditimbang 0,5 gram EBT dilarutkan dalam alkohol. Jadi ini adalah untuk yang berbentuk serbuk, ini adalah untuk yang berbentuk cair. Indikator Morexit. Kemudian ini cara pembuatan Morexit, 0,5 gram digerus di dalam mortir. Kemudian 0,5 gram Morexit untuk yang berbentuk cair dilarutkan di dalam alkohol. Ini adalah rumus untuk penetapan kadar kesadahan total. Kesadahan total itu terdiri dari kesadahan Ca dan Mg. Sementara ini untuk kesadahan Ca saja, ini untuk kesadahan Mg saja. Pada beberapa tempat setelah dilakukan penetapan kesadahan total, kemudian dilakukan penetapan kadar Ca. Maka secara simpel pada beberapa tempat itu dapat menggunakan cara yaitu kesadahan total dikurangi dengan kesadahan Ca.
Atau di dalam rumus ini dia mengganti volume titrasi dari kesadahan total dikurangi dengan kesadahan Ca, sehingga dia dihitung itu berdasarkan pengulangan volume titrasi kesadahan total dikurangi dengan kesadahan Ca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.